warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Inna ahsanal kalam wa abyadil kalam kalamullahul malikul alim. Qala ta'ala kitabul karim wa al-rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan wa li nafsihi wa man asaa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin 'abid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad hakama wa man hamani kana ma'rufatan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, jamaah taklim yang Jamiatul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul kembali bermuajahan dalam rangka menjalani atau melaksanakan kewajiban kita. Walaupun ini mudah-mudahan lebih keberkahan dan ilmu yang manfaat di dunia akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan terus Allah limpahkan dalam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita dapat mencuri teladannya dan mendapatkan manfaat dunia. Ibu sekalian, marilah kita lanjutkan bacaan kita. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-429 kalau di kitab saya. Masih masalah tentang sholat jamaah serta imamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amdana bi dhurri dalam al-Qur'an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma fa idza kabbara fakabbara wa la tukabbiru hatta yukabbiru wa idza raka'a farka'u wa la tanqa'u hatta yarka'a wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman faqulu qiyamah wa idza shalla qa'idan faqulu qa'udan ajma'in. Rawahu Abu Dawud wa hadha huwa sahihain. Masih berkaitan dengan sholat berjamaah, di mana di dalam Islam dijelaskan dalam hadis yang lain, la sholata illa bil jamaah wa la jama'ata illa bil jamaah. Tidak sempurna sholat kecuali berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali taat kepada imam. Sholat itu adalah sesuatu ibadah yang menjadi tiang penyangga dalam agama Islam, sebagai tiang agama di mana apapun yang kita kerjakan dalam bangunan Islam tanpa tiang maka tidak akan terjadi namanya bangunan. Maka dikatakan as-shalatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan salat berarti dia menegakkan tiang agamanya, dan siapa yang meninggalkan berarti dia merobohkan agamanya. Kemudian sholat yang lebih penting yang dilakukan secara berjamaah adalah sholat maktubah, sholat lima waktu.
selebihnya sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Ya, itu juga yang diutamakan bagi kaum laki-laki sholat makrubah. Kalau bagi laki-laki, ya itu muakkadah hukumnya, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan dan dianjurkan. Ibu-ibu boleh khawatir ya, kalau ibu-ibu ya suaminya sholat, ya ibu kebagian tangannya, kebagian pahalanya, ya nggak usah ke masjid ibu-ibu, tapi kebagian pahala kan enak ya. Enak banget. Asal tetap Yang utama itu di mana? Ya di rumah. Di mana? Yang paling utama lagi ya di kamarnya, ya itu yang paling utama. Kenapa? Ya karena memang tuntunannya seperti itu. Ya Bu, karena agama ini adalah tuntunan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kan Pak, jangan pakai akal-akalan sendiri, nanti didaftarin pakai akal sendiri ya. Katanya diskriminasi, kok perempuan nih gak boleh sholat berdampingan, gak boleh sholat ya tiap hari berjamaah dan sebagainya. Itu memang sudah tuntunan Nabi kita ya, yang harus diikuti. Tapi kenapa ya? Karena kalau orang agama ya, kalau orang beragama Islam, apalagi dia Kristen, terus dia menafsirkan sendiri masing-masing agamanya sesuai dengan pola pikirnya, ya maka rusak agama ya. Karena kalau agama itu diakal-akali rusak. Kalau yang tuntunannya dari Nabi sudah demikian, ya demikian ya. Jangan lagi direkayasa dengan yang baru-baru ya terjadi, nanti akhirnya kita tidak lagi mengikuti tuntunan, tetapi merubah apa yang sudah dicontohkan Nabi dengan pola pikir sendiri. Itu biasanya imam atau guru yang seperti itu tidak bersanad, nggak bisa menyandarkan perbuatannya kepada Nabi, nyampainya ke dia doang. Nanti dia bertanggung jawab ya. Artinya apa? Karena dia tidak sami'na wa ata'na, tapi mengandalkan pikirannya, rohyunya, pendapatnya. Ya kalau dia sendiri nggak ngajak orang, ya terserah. Tapi kalau dia ngajak orang itu tanggung jawabnya benar. Ya. Makanya kita yang tadi juga baca di surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ya. Wa qaulu sami'na wa ata'na. Sami'na dengar, ngaji dengar, ya sudah taati, ya nggak repot-repot agama itu. Dan adinu yusrun, agama itu gampang. Apalagi yang sifatnya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu harus ikuti tuntunan. Kalau nggak ikuti tuntunan, ya nanti rusak ibadahnya, ya. Karena yang diberikan tugas untuk menyampaikan adalah Nabi dan Rasul. Rasul terutama diteruskan oleh para ulama sebagai pewarisnya, ya. Makanya tidak boleh mengangkat menjadi imam sendiri, pendapatnya sendiri, terus umatnya, kaumnya atau pengikutnya mengikuti dia. Ini tanda-tanda kesesatan seseorang seperti itu. Gampang tandanya. Ya, tandanya kesesatan seorang ketika dia kekeh memakai pendapatnya sendiri, mengajak orang lain, tidak ada sandarannya. Ya, contohnya dari Nabi nggak ada seperti itu. Nah itu nanti nyampainya di diri ini. Gak bisa menyadarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu kita ini dalam beragama tinggal mengikuti tuntunan. Makanya cuma jangan belajar di YouTube doang, itu kan buat membuka wawasan. Karena agama ini harus ada gurunya. Contoh nyata adalah guru. Nah, ya. Siapa yang ngajarin kita gerakan sholat?
Ya guru kita, orang tua kita. Orang tua kita siapa yang ngajarin? Ya orang tuanya lagi, ya gurunya. Terus sampai mutawatir sampai kepada Rasulullah SAW. Ini namanya hadis yang mutawatir, sambung menyambung, yang tidak mungkin ya ada kebohongan di situ. Nah, makanya kita ini sebenarnya nggak usah ngikutin yang macam-macam dah ya. Kita ikutin guru-guru kita aja. Walaupun kita pintar, tapi agama itu bukan hanya butuh pintar, tapi benar. Orang pintar belum tentu benar. Makanya jangan heran bu, ya. Orang yang semakin pintar, yang man zada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bughdan. Orang yang semakin pintar, zada ilman, tambah ilmunya, bikin pintar ujungnya jadi profesor, ya. Di atas profesor AMM tidaknya. Oh ya, dia merasa pintar. Apakah dia berhak menafsirkan agama seenak pikirannya tanpa tuntunan dari hadis Nabi, dari Al-Qurannya? Yang tak boleh. Tapi apapun tak boleh. Agama ini adalah tuntunan, ya. Yang tuntun siapa? Ya Nabi. Nabi dibawa sama ulama. Jadi menyandarkan sanadnya, riwayatnya sampai kepada Nabi itu harus jelas. Enggak menurut pendapatnya sendiri, sepintar apapun dia, karena dia tidak dapat tugas untuk memberi contoh. Ya. Alhamdulillah kita masih punya ulama-ulama yang bergabung bersama, bersinergi dalam organisasi apapun itu. Tapi yang jelas ulama yang mau duduk bersama untuk kepentingan umat itu insya Allah masih bisa diikuti. Ya, kalau di Muhammadiyah dan Majlis Taklim itu menyari pendapat-pendapat diambil yang kuat baru menjadi. Kemudian juga di NU ada namanya majelis muzakarah, bahsul masail, membahas duduklah ulama-ulama untuk menentukan suatu masalah tentang hukum-hukumnya, nanti baru disebarkan kepada umat. Itu bersama, ya, sesuai bidangnya masing-masing. Karena ulama itu bidangnya ada yang ulama kedokteran, ada yang ulama filsafat, ada yang ulama tafsir, ada hadis, itu banyak ulama. Ya. Suatu masalah tidak bisa hanya ditangani oleh satu orang, tetapi oleh banyak ulama dengan berbagai disiplin ilmu. Makanya nggak gampang. Ya. Jadi mujtahid itu nggak sembarangan. Ya, syarat dan rukunnya seperti para imam-imam mazhab, imam Ghazali, imam terdahulu, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim menjadi imam, itu kapasitasnya sudah mumpuni, diragukan lagi. Kita tinggal ikuti. Itu kalian. Jadi ketika seseorang makin pintar tapi tidak tambah hidayah dari Allah, makin kebelinger. Kalau juga dia akan jadi nabi dah. Tapi anehnya ada yang ikut. Ya siapa jadi nabi? Yang ikutnya jadi nabi ada aja. Ya. Sampai Lia Eden pengikutnya ada aja. Dari Lia Eden ada yang ikut dia dengan gua. Lia Eden udah meninggal. Terus dia nabi sekalipun ya udah wafat. Nabi Adam di alam barzah, sampai Nabi Muhammad mati di alam barzah. Tapi setan yang goda Nabi Adam, nggak ada yang matinya, dia mati. Yang goda Nabi, yang goda orang-orang ahli ibadah sehingga kecemplung ke neraka, setannya masih ada. Masih ada ya. Masih dikasih umur panjang. Jangan mati-mati. Makanya ketika ada manusia yang merasa pintar dan dia menganggap dirinya sudah pintar, ya, setan paling depan itu paling gampang melitirin orang begitu. Kenapa? Pintaran setan, ya, setan pintar nggak mati-mati. Manusia begitu dia sombong dengan kepintarannya, maka dia jadi temannya setan. Dosa yang paling kalau benci adalah kesombongan, karena yang berhak sombongannya Allah.
Ibu, apa yang disombongin manusia? Setan aja sombong sekali, jadi terkutuk. Setan sekali sombong terkutuk. Dia kan sombongnya nggak mau sujud sama dia, Nabi Adam. Terkutuk karena yang dulu sama Allah, melawan sama Allah dia ya terkutuk. Kita berapa kali sombong? Dari pagi sampai sekarang. Depan kaca sombong. Tadi dari sombong. Ya, alhamdulillah. Jadi Allah kasih dispenser yang banyak. Kalau mau tobat, mau sadar, insya Allah diampuni oleh Allah sampai nyawa di tenggorokan, ya masih bisa tobat. Tapi yang namanya kesombongan kecil dalam kecilnya kesombongan itu nggak masuk surga tuh. Emang gampang masuk surga. Kita kan pengennya hawanya pamer, membuat kelebihan dan sesuatu yang hebat pada diri kita, merasa lebih, jadi kita berhina orang, jelekin orang, ngatain orang, ngomongin orang. Nah itu ya lalaban sehari-hari. Jadi lalap. Padahal itu adalah bentuk-bentuk dari kesombongan, kesombongan cabangnya. Ya, jadi ria, apa dia? Pengen dilihat, sum'ah, pengen didengar, hancur, ya, pengen orang tentara dia doang yang pengen bahagia. Kita itu banyak cabang-cabang kesombongan itu jadi penyakit hati, ya. Alhamdulillah. Padahal kalau kita mau fokus kepada Allah, semuanya yang Allah berikan kepada kita adalah titipan saja, karunia saja, kemurahan Allah saja, kasih sayang Allah saja. Untuk apa? Kita syukuri. Untuk disyukur, punya wajah cantik, sehat, punya harta banyak, saya, ya itu bukan alasan untuk kita sombong, itu adalah tugas untuk disyukuri. Ya, mau usia muda, usia tua, mau sehat, mau sakit, dan semuanya dah, itu semuanya lah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk jalani kita jalan dalam hidup. Hidup kan ini cuma proses, Bu, ya. Hidup ini proses lahir menuju mati. Ya, prosesnya apa? Prosesnya adalah tugas ibadah. Proses, kita kan proses. Hidup adalah suatu proses. Gak ada yang mapan, hidup ini gak ada di dunia, gak ada. Gak ada yang begitu terus senang terus, gak ada. Yang sekalipun tajam senang terus, gak ada. Yang susah terus juga gak ada. Ya, itu senantiasa menjadi sunatullah. Jadi berganti. Benar terus, gak pernah salah. Siapa yang gak pernah salah? Yang namanya manusia, selagi manusia itu salah wajar, ya. Yang nggak pernah salah mereka. Kalau yang aku nggak pernah salah, ya mereka. Tapi manusia disalahin kagak mau. Pokoknya benar aja ya. Pada pikirannya manusia adalah al-qadar manusia, salah dan lupa. Di manusia itu. Ya makanya ibu-ibu jangan aneh kalau ada orang yang bogono, ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang bibir balik, ada yang telanjang, ada yang telanjang, ada yang pakaiannya tertutup semua, pakai cadar. Ya biarin aja urusan dia. Ada yang mau repot yang depan, ada yang ngablak. yang repot kan ngurusin orang. Ngurusin diri sendiri aja belum tentu benar. Betul. Ya, Bu. Betul. Ngurusin orang, melihat besok apalagi tidak pintar. Ya, yang dia kata depan dia katain. Padahal dia belum tentu benar. Pilihannya belum tentu dia. Ntar kecewa lagi. Itu ayat aja tuh ilmu kaman dasar, buat main rumah dasar, buat tuh rumah dasar. Dia juga baik. Semua jalan genggaman Allah, Bu. Kita ini jangan dipermainkan oleh permainan dunia. Dunia itu kan nahun mulai. Permainan senda gurau. Kalau orang main bisa menang bisa kalah kan? Ada orang yang main menang terus? Enggak. Jagoan menang terus. Ya nak kalahnya jagoan juga. Juga ujung kalah. Ya itu pada dunia biasa menang. Ya alhamdulillah kalah, kalah gitu ya. Ya Allah hidup nih proses gitu terus. Ya. Lahun walaib.
Enggak kurang. Ya ketawa aja hadapinnya dengan senyum. Boleh ketawa. Boleh kalau kalah merebut ya boleh. Nangis boleh, ketawa boleh. Itu loh permainan dunia. Jadi bukan itu tujuannya. Ya, itu kan bangun dari awal dari kita. Jangan kita sampai dipermainkan dunia. Fokus saja sama Allah. Ya, kalau fokus sama Allah, tugas kita adalah mengabdi kepada Allah. Semuanya baik dan buruk, senang susah, semuanya ada dan tiada. Itu adalah ujian dari Allah. Yang penting lagi senang ingat Allah ada pahalanya, lagi sudah sabar karena Allah, sabar bersama Allah. Ya udah fokus, beres kan? Iya, lagi sholat aja sampai gak ingat sama Allah, sholat, ada ingat sholat. Sholat diatur. Jangankan sholat sendiri, berjamaah aja juga pikirannya kemana-mana. Untuk berjamaah masih ada yang ingat. Imamnya lupa, makmumnya yang belah ingat, imam lupa aja udah belah kanan ingat. Duduk bodoh, semasjid tuh pada ngelamun semua, pikirin pilpres. Allah lah, karena dia yang ngerti ayat tuh ilmu kaman tasya, wa tu'izu man tasya, wa dia nggak pusing. Masih pusing semua dia doang dibodohkan nih. Allah akan memberikan kerajaan, kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Allah muliakan orang yang Allah muliakan, Allah hinakan yang Allah hinakan. Kita nggak ada hak. Kalau dulu saya udah bilang jangan sampai ikut-ikutan dengan kata-kata cebong kampret. Entah telur jadi cebong banyak besar di luar materi makhluk Allah. Makanya saya keras begitu. Jangan kebawa-bawa begitu. Jangan ngatain orang binatang. Binatang belum tentu lebih hina dari kamu, dari kita. Bisa-bisa dia lebih mulia dari kita. Ada cebong kampret, apa salahnya si cebong ini?